Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Lutfi Darmawan, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat parafrase yang baik dan benar. Sebelumnya, teman-teman udah tahu apa belum sih parafrase itu apa? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu parafrase itu apa, parafrase itu adalah kemampuan seseorang dalam menulis ulang gagasan atau ide orang lain dengan gaya bahasanya sendiri yang kemudian ditampilkan dalam bentuk yang baru. Nah, buat teman-teman yang sering mendapatkan tugas tentang mereview jurnal ataupun mereview buku, bisa menggunakan cara ini ya teman-teman, agar tidak terlihat menjiplak ataupun mengcopy paste isi dari gagasan di dalam jurnal ataupun buku tersebut. Nah, kok bisa sih parafrase sendiri itu tidak dikatakan menjiplak? Ternyata parafrase adalah hal yang wajar dan hal yang legal di dalam penulisan, karena kita menulis ulang dengan lebih detail tanpa mengubah makna dari gagasan tersebut. Kebiasaan mahasiswa di era modern seperti saat ini itu sangat ketergantungan sekali dengan adanya internet. Bener nggak teman-teman? Dari kita mulai mencari bahan-bahan tugas, kemudian mengumpulkan tugas, itu semua dilakukan di internet. Nah, ternyata sumber-sumber yang ada di dalam internet itu pun tidak semuanya memiliki kesahan ataupun kevalidan data yang pasti. Nah, kira-kira sumber-sumber apa aja sih yang ternyata tidak memiliki kevalidan data? Nah, yang pertama ada Wikipedia. Ini aku yakin pasti teman-teman sangat sering membuka laman yang satu ini, karena semua yang dicari teman-teman pasti ada di Wikipedia. Yang kedua ada blog-blog pribadi. Biasanya dalam blog ini terdapat artikel pribadi orang tersebut yang berdasarkan opininya saja, tanpa didukung oleh keterangan data yang valid. Yang ketiga ada non-recognized agency. Nah, kalau tadi kita membahas tentang sumber-sumber yang tidak memiliki kevalidan datanya, sekarang kita akan membahas tentang sumber-sumber yang pasti memiliki kevalidan datanya. Yang pertama ada jurnal. Jurnal yang dimaksud di sini adalah jurnal yang memiliki reputasi yang jelas dan memiliki data penelitian yang valid. Kemudian ada textbooks, yang berarti semua tulisannya berasal dari buku yang sudah dipastikan kebenaran dan kevalidannya. Ada juga buku tahunan ataupun buku statistik, yang dimana semua data di dalamnya berdasarkan pendataan secara berkala dari lembaga yang memuat data asli tersebut. Yang terakhir ada recognized agency. Nah, kalau tadi ada non-recognized agency, sekarang ada recognized agency, yang berarti lembaga yang sah dan diakui oleh negara. Contohnya seperti World Health Organization atau biasa disebut WHO dan United Nations Environment Program atau biasa disebut UNEP. Dalam membuat parafrase, kalian harus tahu tentang prinsip-prinsipnya. Yang pertama, kalian harus membaca isi teks dari sumber tersebut sampai kalian benar-benar memahami isi dari teks di sumber tersebut. Yang kedua, kalian harus menulis ulang isi teks tersebut di lembaran yang berbeda dengan bahasa kalian sendiri tanpa melihat isi teks tersebut. Kemudian, tulis kata kunci yang menandakan subjek parafrase di tulisan kalian tadi. Kemudian, bandingkan isi teks sumber tersebut dengan tulisan yang kalian buat. Apakah gagasan yang ada di dalam isi teks sumber tersebut sudah kalian tulis lengkap di dalam tulisan kalian tadi? Yang terakhir,
Jangan lupa mencantumkan sumber dengan lengkap ya teman-teman, agar mempermudah kita dalam penulisan sumber pustaka ataupun referensi. Nah, ternyata referensi ini sangat penting teman-teman untuk menghindarkan kita dari plagiarisme. Nah, penulisan referensi yang simpel itu bagaimana sih? Kita bisa menggunakan sistem body note dengan cara yang pertama kurung buka, nama, koma, tahun, koma, lembar, dan kurung tutup. Contohnya seperti ini, kurung buka, Lutfi, koma, 2021, koma, 101, kemudian kurung tutup. Daripada kita bingung-bingung lagi, yuk kita praktek aja langsung cara penulisan parafrase yang baik dan benar. Yang pertama, mengubah klausa menjadi frase. Contoh pertama, sebelum Silma menggunakan jas hujan, dia kehujanan. Menjadi sebelum memakai jas hujan, Silma kehujanan. Nah, yang berubah ini di kata menggunakan menjadi memakai, dan Silma, subjek Silma itu berganti di belakang menggantikan kata dia. Kemudian contoh kedua, mobil di samping masjid itu milik Bu Mary. Menjadi mobil yang berada di sebelah masjid itu milik Bu Mary. Nah, yang berubah di sini itu kata di samping menjadi berada di. Kemudian merubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung. Contohnya, Syafia berjanji setelah lulus kuliah akan menikah. Menjadi, Syafia berjanji bahwa dia setelah lulus kuliah akan menikah. Nah, kata bahwa dia ini itu menjadi kalimat tidak langsung. Yang ketiga, merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contohnya, Lutfi akan mendaftar kuliah bila tidak lolos seleksi TNI. Menjadi, bila tidak lolos seleksi TNI, Lutfi akan mendaftar kuliah. Untuk contoh yang ini itu merubah keterangan yang awalnya di belakang menjadi di depan, dan subjek yang ada di depan menjadi di belakang. Kemudian yang keempat, merubah sinonim. Contohnya, ayah dan ibu bahagia karena hari ini ulang tahun pernikahan mereka. Menjadi ayah dan ibu gembira karena hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Yang terakhir, merubah bentuk kata. Contohnya, Noer mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Menjadi Noer adalah seorang hafiz Quran. Hal yang membedakan di contoh ini yaitu kata hafiz Quran sudah meliputi kata menghafal Al-Quran 30 juz. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan saya bagaimana cara kita membuat dan menulis parafrase dengan baik dan benar. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya Lutfi Darmawan pamit undur diri dan sampai jumpa.